warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Rahma Yesi, mahasiswi Universitas Pahlawan Tengku Tambusai, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video pembelajaran ini, saya akan membahas materi tentang perubahan sosial dan budaya. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Perubahan sosial budaya akan selalu terjadi di masyarakat dan dapat membawa dampak yang besar terhadap lingkungan sosialnya. Tanpa kita sadari, perubahan sosial budaya akan mengalami pergerakan di setiap waktunya, mulai dari perubahan cara berpikir, perubahan perilaku, perubahan cara bergaul, dan perubahan-perubahan tersebut akan terus berkembang. Perubahan sosial budaya tidak hanya dapat dilihat dari satu orang saja, melainkan lebih menyangkut kepada seluruh masyarakat. Perubahan sosial budaya tidak hanya dapat dilihat dari satu orang saja, melainkan lebih menyangkut kepada seluruh masyarakat. Nah, ini pembahasan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Perubahan sosial dan budaya. Kita sebagai manusia pasti selalu berinovasi dan melakukan perubahan. Hal itu juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya. Tapi, bagaimanakah contoh perubahan sosial itu? Baiklah, masyarakat zaman dahulu beranggapan banyak anak banyak rezeki, sedangkan zaman sekarang 2 anak sudah cukup. Dulu, pergaulan sangat terbatas. Namun, di zaman modern, pergaulan jauh lebih bebas, seperti meminum alkohol dan merokok. Hubungan antara orang tua dengan anak sangat terbatas. Berbeda halnya dengan sekarang. Hubungan antara orang tua dengan anak jauh lebih bebas. Dan dulu, keturunan merupakan ukuran status sosial yang tinggi. Sedangkan sekarang, kekayaanlah yang menjadi tolak ukur status sosial. Lantas, bagaimana dengan perubahan budaya? Dalam perubahan budaya, contohnya, dulu manusia hidup di gua. Sekarang, mereka sudah tinggal di rumah. Dulu, tanah dikelola dengan cangkul. Kini, menggunakan traktor. Pabrik-pabrik menggunakan peralatan sederhana. Di zaman modern, pabrik menggunakan mesin, menggunakan komputer, dan menggunakan robot. Dulu, transportasi perdagangan menggunakan sampan. Di era modern, menggunakan kapal laut dan pesawat terbang. Dan sekarang, jangkauan perdagangan jauh lebih luas. Ada bentuk-bentuk kontak budaya. 1. Antar bagian-bagian atau seluruh masyarakat. 2. Antar golongan yang bersahabat dan bermusuhan. 3. Masyarakat yang menguasai dan dikuasai. 4. Masyarakat sama besar dan berbeda besarnya. 5. Aspek budaya non-material dan material. Perubahan dianggap menguntungkan dan bermanfaat jika 1. Masyarakat merasa membutuhkan. 2.
perubahan itu dapat dipahami dan dikuasai. 3. Menguntungkan masyarakat. 4. Meningkatkan taraf hidup. 5. Tidak bertentangan dengan nilai masyarakat. 6. Tidak merusak prestise. Dalam setiap hal, pasti ada pro dan kontra. Kenapa masih ada menolak perubahan tersebut? Perubahan itu dianggap merugikan karena yang pertama, menggunakan hal yang baru akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Yang kedua, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, bertentangan dengan nilai masyarakat. Dan yang keempat, penemuan material dan non-material sulit diintegrasikan dalam pola kebudayaan. Hal itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang mempertahankan keharmonisan, dan yang kedua, kelompok yang menginginkan kemajuan. Orang yang menghendaki perubahan berkecenderungan untuk berubah. Orang yang menolak perubahan berkecenderungan untuk bertahan. Untuk itu, masyarakat harus bersikap kritis terhadap perubahan sosial dan budaya yang ada. Tapi, bagaimana caranya? Jika kebudayaan itu masih bisa dipergunakan untuk pedoman hidup, maka masyarakat akan bertahan. Namun, apabila kebudayaan itu tidak memberi manfaat, maka masyarakat harus mengadakan perbaikan terhadap kebudayaan tersebut. Orang yang bersikap kritis juga memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, peduli. Kedua, mampu memberikan saran positif. Ketiga, berani mengemukakan pendapat. Keempat, cermat dalam memilih perbuatan baik atau buruk. Kelima, mampu mengevaluasi diri sendiri. Finally, sekarang kita sudah tahu apa saja contoh-contoh dan sikap perubahan sosial dan budaya. Sekian pembahasan materi ini dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.